Kita ke informasi pertama, seorang pengemudi ojek online tewas usai ditusuk orang tidak dikenal di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebelum tewas, korban sempat ribut dengan pengendara motor lain, lalu tumbang saat sebilah pisau menancap di dada kiri. Ya, keluarga yang mengetahui kabar jika korban tewas mengenaskan oleh orang tidak dikenal langsung menangis histeris saat jenazah tiba di rumah duka. Tangis keluarga tak terbendung saat jenazah Muhammad Ridho, korban penusukan akibat perkelahian di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, tiba di rumah duka pada Sabtu petang. Korban yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online ini sempat terlibat cekcok hingga perkelahian dengan pengendara lain yang mengakibatkan nyawanya melayang. Keluarga berharap agar pelaku dapat segera ditangkap oleh aparat kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Harapan saya kerja polisi ini sekarang yang lebih baik lagi, yang terbaik lagi gitu aja. Jadi benar-benar harus bisa mengayomi masyarakat yang sedang dalam keadaan nggak main hakim sendiri, tapi ada yang berwajib bagaimana cara menangkap orang yang sudah membunuh nyawa orang. Diketahui sebelumnya aksi penusukan terjadi saat korban yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online terlibat cekcok hingga perkelahian dengan pengendara motor lain. Keributan yang sempat dilerai oleh warga ternyata berlanjut pada aksi penusukan. Korban langsung tumbang usai ditusuk menggunakan senjata tajam sebanyak 3 kali. Sementara pelaku langsung melarikan diri. Kasus penusukan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ini masih diselidiki aparat Polres Metro Jakarta Pusat. Tim Liputan CNN Indonesia. Menko PMK dan Wali Kota Bogor melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah apotek untuk memperketat peredaran obat sirup anak berbahaya. Dalam sidak itu, etalase khusus obat sirup anak di 3 apotek langsung disegel. Ya, betul sekali. Sementara di Bekasi, akibat adanya larangan dari pemerintah, para penjual obat di apotek mengeluh omset mereka menurun. Kini warga lebih memilih berobat ke rumah sakit sebelum menggunakan obat tanpa resep dokter. Rombongan Menko PMK Muhadjir Effendi bersama Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan razia peredaran obat sirup anak pada Sabtu siang. Selain mengecek daftar obat anak di ruang gudang apotek, mereka juga menyegel etalase obat-obatan sirup khusus anak. Menurut Muhadjir, Kementerian Koordinator PMK, termasuk Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan, telah mendesak Kapolri untuk melakukan investigasi dugaan tindak pidana terkait kandungan 5 obat sirup anak yang ditarik sementara peredarannya. Tadi malam saya harus langsung telepon ke Pak Kapolri supaya kasus gagal ginjal akut ini diusut untuk ditelaah kemungkinan ada tidaknya tindak pidana. Sementara Dinas Kesehatan dan Satpol PP Kabupaten Cianjur, Jawa Barat memeriksa setiap apotek dan swalayan yang menjual obat-obatan jenis sirup pada Sabtu siang. Dalam sidak itu, sebagian apotek dan swalayan sudah tidak menjual lagi obat jenis sirup. Dinas Kesehatan Cianjur mengimbau agar seluruh apotek menghentikan penjualan obat sirup sampai menunggu kepastian dan keputusan dari BPOM. Bagi masyarakat yang anaknya demam diminta untuk segera memeriksakan diri ke rumah sakit. Setelah kami lihat di beberapa titik di wilayah Kabupaten Cianjur, baik itu toko obat, apotek, dan juga swalayan, pihak pelaku usaha sudah tidak menjual semua sediaan sirup. Amankan. Kemudian obat-obat tersebut akan diretur dari pihak pelaku usaha ke distributor. Sebagian toko obat dan apotek di Jalan Mayor Oking, Bekasi Timur, Kota Bekasi, kini terpaksa menarik sejumlah jenis obat sirup dari penjualan pada Sabtu. Seorang penjual obat di apotek menjelaskan bahwa untuk sementara dirinya menyimpan dan tidak menjual 5 jenis obat yang diduga mengandung etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas. Meski tidak semua obat sirup dihentikan penjualannya, hal itu membuat penurunan omset hingga 50%. Kebanyakan para ini pakai paracetamol. Itu nggak boleh, ini orang udah. Terus gimana Pak dampak ke Bapak penjualan itu?
Iya jadi Menurun omset. menurun omset. Guna mengendalikan kasus gangguan ginjal akut pada anak, Dinas Kesehatan Kota Bekasi pada Jumat telah melarang apotek menjual obat sirup kepada masyarakat sampai adanya pengumuman resmi dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tim Liputan CNN Indonesia.